Siapakah dia? Langsung saja kita sambut. Ini dia, Cak Lontong! Saya copot Pak ya, mohon izin nggak apa-apa Pak ya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali rasanya bisa hadir di acara yang luar biasa ini. Bapak-bapak mungkin kaget yang dipanggil Cak Lontong yang hadir saya. Jadi mungkin bisa dimaklumi kalau memang mengundang Cak Lontong itu, beliau bisa mengundang saya. Tapi kalau bapak-bapak mengundang saya nggak bisa mengundang Cak Lontong. jadi emang kelihatan bedanya Pak ya, seperti itu ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah saya ini diundang di acara sebuah perusahaan yang sudah menjadi bagian juga dari perjalanan saya Pak. Mulai Pak Jarwo dulu di RUT ya, Pak Putu juga dulu sudah kenal. Semuanya yang hadir di sini saya diundang di acara ini sering sekali. Jadi saya benar-benar hari ini tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi Pak. Bukan karena terharu Pak, sudah sering, seterusnya ngomong apa lagi gini Pak. Tapi alhamdulillah dalam suasana PPKM ya Pak ya, kita tahu PPKM ini, saya gini Pak, saya tidak tahu kepanjangan dari PPKM, tapi yang saya tahu PPKM kepanjangan Pak. Panjang banget sampai sekarang Pak ya, sampai akhirnya tetap diacarakan tentang protokol kesehatan seperti ini. Dan senang sekali bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak semuanya. Dulu bapak-bapak zaman Pak Boy masih belum menjadi dirut, saya sudah ngelawak. Sampai sekarang Pak Boy menjadi dirut, saya juga masih ngelawak ya. Jadi bisa dibedakan mana yang lebih istiqomah ya Pak. Saya lebih istiqomah dari Pak Boy kalau untuk urusan ini Pak ya. Tapi alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan bapak-bapak semua di acara ini dan menghibur untuk acara Pelindo ini. Dan mungkin saya mohon maaf, ini mungkin acara terakhir saya mengisi acara di Pelindo 3 Pak, karena mulai Oktober sudah nggak ada lagi Pelindo 3. Jadi ini mohon maaf Pak ya, ini acara terakhir saya Pak di Pelindo 3. Jadi setelah itu akan menjadi regional ya Pak, kalau nggak salah menjadi regional. Tapi ya walaupun menjadi regional, nanti kalau ngejob saya reginya tetap nasional ya Pak ya. jadi baik, jadi reginya walaupun regional, reginya tetap nasional Pak ya. Ya alhamdulillah dihubungin untuk acara ini dan bersama teman saya. Nggak berlama-lama, karena nanti kalau saya terlalu lama, karena yang di job juga Cak Lontong, nanti malah kebanyakan saya Pak ya. Tepuk tangan buat Cak Lontong. Mohon izin, saya buka dulu. Oh iya, Bapak tadi, kita di bawah atau gimana? Tadi Pak Boy di bawah, masa kita di atas, nggak apa-apa? Jangan, nanti itulah yang membedakan. Kenapa? Walaupun beliau dulu kuliah adik kelas saya. Iya. Tapi bagaimanapun juga sekarang nasib berbeda. Iya. Saya lebih beruntung. Loh, kenapa? Dan beliau lebih jauh beruntung. Tapi untung loh ya. Kenapa? Ini sebenarnya yang saya sesali, dulu kan beliau adik kelas saya waktu kuliah di ITS. Saya jadi nyesel. Kenapa? Coba kalau saya yang jadi adik kelas, mungkin saya jadi dirut sekarang. Salahnya nggak jadi adik kelas sih. Iya. Coba jadi adik kelas. Nah, Pak Boy yang jadi pelawak. Enggak. Tapi ini enggak enak, saya itu sungkan sebenarnya kalau ketemu ini. Kenapa? Alumni ITS banyak juga yang hadir di sini, beliau-beliau sudah pada posisi yang luar biasa. Iya. Lulusan ITS, saya itu dilema kalau diundang. Kenapa? Padahal saya S1, tapi kok D5. Pak Boy aja D4 ya. Dulu awal. Bapak D5.
Padahal S1. Iya, tapi dilema ya. Dilema. Disapa dulu dong, Bapak belum nyapa. Oh iya, sebelum saya melanjutkan hal-hal yang perlu saya sampaikan, karena undangan ini beliau-beliau adalah semua undangan yang terhormat. Iya. Kalau saya sebut satu persatu mungkin tidak memungkinkan secara waktu ya. Iya. Jadi bapak-bapak yang terhormat saya beri kesempatan untuk menyapa saya bersama. Lebih efisien Lebih ya. efisien. Karena kalau beliau-beliau ini kan dirut mantan iya. dirut, Benar. direksi las, Bingung. kan semua pejabat. Benar, bingung. Kalau biasanya acara-acara biasa Pak ya, direksi Dirutnya dirut satu. yuk 5 orang. Lah ini satu ruangan. Biasanya kalau kita diundang di sebuah perusahaan, Iya. acara biasa gitu, dirutnya kan satu. Iya. Jadi kalau semua pakai masker kita punya materi yang gini Pak. Iya. Wih semua pakai masker Iya. biar dikira dirut, Iya. iya kan? Gitu kan? Ah, saya Nah, kalau tahu. sekarang, Saya tahu ini. hah? Kenapa semuanya pakai masker? Kan Karena? kita jadi bingung siapa. Biar semuanya dianggap ternyata masih dirut. Ya enggak juga. Itulah memang Levelnya sama ya dengan Pak Boy, level sebenarnya semua sebenarnya kan tadi disampaikan BUD di Pelindo 3 yang sekarang itu satu angkatan, Iya. rekrutmen tahun 99. Jadi Iya. satu level, cuma mungkin Pak Boy lebih jinjit dikit aja lah, lebih tinggi dikit. Karena tapi secara level sama. lebih cincit dikit ya. Lebih jinjit dikit Iya. gitu. Makanya saya terus terang kalau ketemu alumni yang minder saya. Kenapa? Kalau gini loh, kalau saya ketemu pelawak gini Pak, Iya. saya nyantai karena saya boleh bangga. Iya. Mungkin saya salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Iya. Kalau ketemu pelawak, Iya. tapi kalau ketemu beliau-beliau ini saya minder. Kenapa? Saya salah satunya insinyur yang jadi pelawak. Kan nggak enak. Kan nggak enak banget itu. Lah dulu reuni-reuni gimana kalau reuni angkatan? Nah makanya dulu ketika hidup masih susah itu kalau diundang reuni itu bingung saya mau datang. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah nggak bingung lagi, nggak takut minder lagi. Wes. Karena memang nggak pernah datang. Jadi Nggak bingung dong Pak. saya nggak perlu bingung. Nggak bingung. Nggak datang ya kan. Iya. Tapi Bapak di Pelindo juga saya sudah sering, Bapak juga sudah sering. Sering saya dengan beli itu sering sekali. Saking tapi seringnya sampai nggak sempat saya ngundang. belum sempat ngundang para dirut ini. Saya selalu diundang beliau-beliau. Saya belum pernah ngundang beliau. Tapi nggak apa-apa lah. Iya. Yang namanya kesempatan tadi disampaikan memang laporan ya. Itu loh bedanya ya. Kalau acara yang lain sepatah dua patah sambutan dari direktur utama gitu kan. Sambutan. 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 Tapi tadi ketika Pak Boy memberikan sepatah dua patah seperti laporan gitu. Karena senior-senior dirut semua yang mau ngasih sambutan juga nggak enak. Nggak enak. Jatuhnya Bapak laporan. Pak. Nah, tapi saya perhatikan. Tapi berarti beliau ini masih menghormati. Itulah. Nanti sambutan yang saya kasih sambutan senior-senior. Kuncinya. Laporan aja kan. Kuncinya kesuksesan hidup itu bagaimana kita bisa menghormati Iya. orang lain apalagi senior-senior. Nanti kalau saya perhatikan secara rasio apa tadi Pak yang bagus Pak Profit ya. dan rasio. Bagus. Itu kalau mendengar sebenarnya tanpa mendengar laporan saya sudah melihat bahwa Pelindo 3 tadi profit bagus, rasio bagus itu saya udah tanpa melihat data saya udah tahu. Indikasi dari mana Pak? Indikasinya karena mengundang saya. Karena kalau profit Sombong, kalau ya. profitnya belum bagus, paling yang diundang kan Anda. Jadi, kalau saya indikasinya gitu, perusahaan kalau undang saya berarti profitnya bagus. Itu. Karena tadi rasionya kan juga bagus Pak ya. Iya. Karena kalau rasionya nggak bagus, raiso ngundang saya. Jadi profit berhubungan dengan rasio. Iya. Kalau profit nggak bagus, raiso. Raiso Oh, kalau iya, profitnya benar. nggak bagus itu. Makanya Bapak saya bisa perhatikan. ya Pak ya? Oh saya bisanya cuma gitu. Jadi itulah, makanya saya perhatikan betul apalagi dengan Pelindo 3 ini rasanya ya saya doakan lah walaupun tinggal 4 hari lagi usianya ya. Tadi Pak Usia, tinggal 4 hari usianya. ya, Berganti Pelindo 3. nama. Ya Pelindo 3-nya berarti kan tinggal 4 Ya. hari lagi. Tadi Pak Boy juga apa ya, melo menyampaikannya ya kan. Tapi kalau saya apapun yang terjadi dengan Pelindo 3, kalau Pak Boy melo, saya pokoknya kudu melok. Terus pokoknya melok pokoknya. Apapun berubah apapun saya melok. Semelok ya pokoknya. Melok pokoknya. Iya. Nah, kalau enggak hati-hati nih dengan profit.
Berarti karya sebenarnya indikasinya gampang. Misalnya karyawan-karyawan kan tahun ini perusahaan gimana? Lihat aja nanti yang diundang calon tong atau enggak gitu Pak ya. Jadi kalau diundang calon tong berarti profit bagus. Saya tinggal menyampaikan ke Pak Erik, ke Pak Erick Thohir. Bagus Pak, profit. Tapi nanti gini, kan ini sama Pak Erik juga di list. Ini BUMN yang undang calon tong mana aja, berarti nggak usah dicek, profitnya bagus. terus nanti gini Pak, ini tahun ini kurang bagus, gimana biar kelihatan bagus? Undang calon tong. Sebenarnya nggak gitu juga, bukan patokan kalau seperti itu, karena memang apalagi kan pertimbangan efisiensi itu juga perlu. Jadi kalau mengundang Anda itu bukan berarti profit nggak bagus. Cari efisiensi. Itu karena profit dan efisiensi beda Pak ya. Berkaitan erat. Iya gitu. Pak. Tapi ini mumpung di depan beliau-beliau saya sampaikan nih. Apapun nanti ya yang terjadi Pelindo melebur jadi satu. Saya sampaikan kalau ngundang saya lagi nggak perlu ragu-ragu lah. Nggak perlu ragu-ragu. Mahal sih ngundang Bapak. Ini kadang-kadang mainframe yang harus, ini stigma yang Bapak salah. udah terkenal mahal. Biaya perawatan maksudnya. Apanya biaya? Iya mengundang Bapak. Sebenarnya bukan itu mahal atau murah itu kan relatif. Iya. Kalau saya memang relatif mahal. tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Yang menjadi lebih mahal itu bukan mengundang saya, tapi mengundang saya nunggu ada acara. Itu Pak. Sebenarnya kalau nggak ada acara ngundang saya aja kan hanya pengeluaran buat bayar saya. Yang bikin mahal? Karena nunggu ada acara. Catering. Ngurusin catering, koordinasi yang lain jadi tambah mahal. Makanya nggak usah ada acara ngundang saya siap. Jatuhnya lebih murah. Jatuhnya lebih murah, cuma bayar saya. Saya sampaikan mungkin kalau ngundang saya ke depannya Pelindo cukup 50%. Jadi manajemen belum tahu ini. Iya. Ini saya sampaikan langsung ke hadapan beliau-beliau. Karena 50%. Jadi 50% DP, 50% pelunasan, Pak. Jatuhnya sama dong, Pak. Jatuhnya sama. Ya, tapi kan bisa 2 term. Tapi ya enak aja. Sebenarnya kalau mau dengan beliau itu saya itu apa ya? Mau ngomong apa lagi? Iya, kan? tapi sudah kenal kan Pak? Siapa? Dengan beliau-beliau kan sudah sering. Ini saya bukan sombong ya. Iya. Ini bukti bagaimana saya mengenal beliau. Sebagai dirut dulu beliau-beliau ini kan orang yang luar biasa sibuk ya kan. Iya. Untuk menghadap beliau waktunya nggak gampang. Iya. Ini buktinya sekarang beliau-beliau yang menghadap saya. Ya kan? Kan panggungnya di sini. Iya makanya kita saling berhadapan. Ini menunjukkan bahwa sebuah penghormatan yang luar biasa. Terima kasih untuk Pelindo juga. Tepuk tangan buat beliau-beliau. Ada perubahan nggak? Banyak sekali. Itu karena disampaikan tadi selama perjalanan Kaleidoskop mulai tahun berapa 60. Pelindo dianggap lahirnya tahun 92 Pak ya? Iya. 29 tahun yang lalu. Banyak saya lihat banyak berubah. Bahkan sekarang mungkin lebih banyak yang mohon maaf beruban. Ya, bukan hanya berubah saja tapi sudah itu bukti perubahan. Banyak yang berubah ya. Iya. Itu menunjukkan bagaimana kesehatan luar biasa. Tapi kalau saya nggak pernah jadi direktur walaupun sebenarnya cita-cita saya pengen banget ya dulu seperti bapak saya jadi dirut Pelindo 3. Bapak dulu dirut Pelindo 3. Bapak saya? Iya, bapak saya juga pengen dulu. Saya sama kayak bapak saya. Saya juga pengen. Cuma nggak bisa. Kan Bapak bilang, saya pengen jadi dirut Pelindo 3 seperti bapak saya. Iya. Berarti bapaknya kan direktur. Bapak saya juga pengen juga. Bapak saya juga pengen, Pak. Jangan-jangan kamu adikku. Kan memang berat memang tadi. Tapi menjadi walaupun nggak pernah jadi direktur. Lu sempat ngelamar kan ITS. Pak Boy ITS ngelamar ke Pelindo. Bapak kan di ITS dulu nggak ada niat dulu ngelamar di Pelindo? Dulu saya lulus ITS itu semua perusahaan saya kirimi lamaran termasuk Pelindo ini. Nah, tahun 9 malah saya waktu 9 belum Pak Boy. Pokoknya saya kirim, pokoknya saya lewat ada kantor saya kirimi. Di surat lamaran. Iya. Malah udah tes. Coba misal dulu Bapak ngelamar di Pelindo. Kenapa? Bapak bisa jadi karyawan, karir meningkat. Lu sudah.
Oh sudah. Saya sudah lama, udah interview terakhir malah. Oh. Tes saya lupa siapa yang ngetes dulu beliau. Apa Pak Jarwo mungkin ya dulu ya. Iya, mungkin. Ditanya, ya lulus ya fresh graduate lah, belum punya pengalaman. Pengen posisi apa gitu. Ya kalau bisa ya CEO regional lah Pak, saya bilang gitu. Langsung Pak Jarwo, apa kamu sudah gila? Sejak itu saya nggak pengen jadi CEO regional. Kenapa? Syaratnya harus gila dulu. Ya Pak ya. Loh, coba kalau saya ditanya, apa kamu sudah gila? Saya jawab, sudah. Mungkin saya keterima jadi CEO. Saya jawab, enggak Pak, malah enggak keterima. Aduh, nyesel. Harusnya ngomong sudah. Nah, iya itu. Bisa diinterview lagi Pak. Sudah. Repot. Aduh. Tapi jadi direktur itu saya kira sebenarnya beliau-beliau ini walaupun sekarang sudah mendapat tugas yang lain mungkin. Iya. Enggak ada yang Sudah banyak purna. yang purna. Iya. Tapi hampir sama lah. Dulu sebagai dirut tugasnya kan juga apa? Kontrol perusahaan, Iya. kontrol anak buah. Setelah purna? Ya kontrol juga ke dokter spesialis, dokter langganan gitu. Lebih sering Pak ya. Nama kesehatan itu penting. Jadi sebenarnya secara tugas kan udah sama. Pak Boy sekarang kan sering kontrol, ya kontrol. Pak Jarwo juga sering kontrol ya Pak ya. Kontrol. Kalau dulu hampir tiap hari di kantor. Iya. Kalau sekarang hampir tiap hari diantar. Jadi harus ada yang nganter. Tapi jangan salah, saya yakin tugas beliau ini luar biasa berat. Iya. Jangankan dirut sebuah perusahaan besar, saya aja yang pelawak. Ini Pak, Iya. berat loh dengan. Jadi pelawak itu nggak gampang Pak. Nggak dapat job harus mikir. Nggak dapat 2 kali lipat mikirnya. Nggak ada job lu mikirnya lah, wah mumet tambah. Dan itu pun masih apa ya? Secara pekerjaan, tekanan pekerjaan itu mungkin kalau bapak tekanan pekerjaan kan karena sebagai dirut memimpin perusahaan itu wajar. Iya. Nah, saya pelawak itu tekanan lebih banyak di rumah malah. Kenapa? Saya kalau pulang ke rumah dulu istri tekan dia, tekanan terus. Saya setiap pulang nanti tekan di kamu. Dari mana? Dari tekanan beratnya. Mungkin direktur sekarang dulu dirut tekanan kerjaan, mungkin sekarang juga tekan di Pak. Tekanannya bentuknya beda Pak ya. Tekan di Pak ngeluyur aja. Ya itu. Makanya sebenarnya hidup itu apa ya? Namanya roda. Sebenarnya sama, cuma posisinya aja yang muter. Iya kan? Sebenarnya sama. Makanya apapun sekarang yang sedang di atas, Ya. itu bukan untuk berbangga, untuk sombong, tetapi yang di bawah juga bukan untuk merasa terpuruk. Semua itu ibaratnya roda. Ya. Jadi kayak saya nggak boleh sombong sama kamu. Oh iya Pak. Iya kan? Dan kamu apalagi. Jangan dikasih apa lagi dong Pak. Kesannya gimana gitu kalau dikasih apa lagi? Loh enggak maksudnya Kan memang kita sering tuh Pak kalau misal saya ada kerjaan gitu ya, saya calon tong ada kerjaan, calon tong ajak saya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau saya lagi nganggur, diajak calon tong. Saling timbal balik ya. sebentar. Iya Pak. Timbal baliknya di mana? Kan yang ngajak sama Kalau saya ada kerjaan, ngajak saya. kalau kamu nganggur, Bapak ajak. Saling ngisi. kamu ada potensi sombong. Tapi bener saya itu apalagi di Jakarta memang tinggal bareng, jadi saya kalau mau berangkat kerja dia masih tidur di rumah kan kasihan Pak. Iya. Ayo ikut gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia ada kerjaan saya nongkrong di teras, dilewati ya. Berangkat sih Le gitu. Berangkat dulu Le gitu. Ya Allah, anak muda memang gini nih. Bukan anak muda, saya juga udah tua Pak. Oh iya. Tapi memang usia itu kadang-kadang saya gini. Ini hal yang mungkin berbeda ya. Kalau melihat senior-senior, dulu beliau jadi dirut mengundang saya. Pak Boy sebenarnya junior saya secara usia. Iya. Tapi mengundang saya. Semakin lama ini saya semakin apa ya? Terancam posisi sebagai pelawak. Kenapa? Saya semakin tua. Umur. Ya, ini Tapi posisi nanti, usia dirut. iya, Itu usia ya dirut. berganti-ganti tapi ya levelnya 50 50-an, kan. 50 kurang 50 lebih dikit. Bapak saya diundang? semakin tua, peluang saya diundang akan semakin kecil. Kenapa? Kan begini, menertawakan orang tua itu kan dosa. Saya takutnya nanti dirut-dirut selanjutnya
Itu kan masih muda-muda. Nggak ngundang saya karena takut kalau menertawakan orang tua dosa. Ngundang itu saya Iya, prihatin. benar. Jadi usia Dirut akan tetap, tapi yang diundang kan makin tua. Saya semakin tua. Dikasih tahu aja sekarang Pak. Jadi apapun yang terjadi, Iya. Kadang kurang ajar sama orang tua juga nggak nggak apa-apa. apa-apa. Kurang ajar sama orang tua itu kadang-kadang perlu. Nggak perlu ragu-ragu ya. Dan sekali lagi memang apalagi ngundang saya itu kalau untuk Pelindo udah nggak perlu mikir apa-apalah. Masa? Iya, cuma honornya aja kok. Saya pikir Ya sama aja Pak kalau seperti itu. bukan berarti uang ya, buat saya bukan segalanya. Saya kan prinsipnya beda. Iya. Uang kayak orang barat, money is not everything. Yes. Jadi karena money itu uang, Ya. everything segalanya. Uang Uang bukan segalanya. Tapi? Uang itu money, segalanya everything. Tapi nih, Saya bingung ngomong sama Bapak ini Pak. udah nggak usah, banyak temennya kok kamu. Dengerin Bapak ngomong banyak saya yang tuh bingung Pak. Loh iya, banyak yang ngomong sama saya terus bingung Ya. itu banyak. Jadi kamu tenang aja, nggak usah khawatir. Makanya saya banyak tapi yang saya seneng itu gini. Kadang-kadang kita itu lupa hal-hal yang seperti ini. Sehebat apapun beliau-beliau ini, Iya. yang hadir di sini sehebat apapun, cemerlang apapun dulu akademisnya sampai karirnya, tetap aja dulu pelajaran kalau ingat, pelajaran sekolah yang ditunggu pasti pelajaran kosong. Iya. Iya kan? Iya Pak. Sepinter apapun kita, kalau pas datang pelajaran kosong mesti seneng. Iya kan? Iya, Paling menyenangkan tuh kalau sekolah pas pelajaran kosong. Bah, dan itu terbawa sampai sekarang. Kenapa? Karena beliau-beliau, apa yang saya sampaikan semua tadi kan kosong. Iya. Nggak ada isinya, tapi seneng beliau. Ditunggu. Ini menunjukkan bahwa dulu seneng pelajaran kosong. Bapak itu kayaknya ngomongnya kayak istilahnya ada isinya cuman sebenarnya kosong. Nggak ada. Wah, kalau ada isinya kan saya nggak berdiri di sini seperti. Saya harusnya duduk seperti beliau-beliau. Kamu itu kadang-kadang tapi sering. Iya. Aduh. Tapi kok ya seneng gitu ngundang Bapak ya. Ya, memang ini harus dibudayakan. Kan kaitannya dengan profit dan rasio tadi. Iya. Tradisi Pak ya. Jadi harus dibudayakan. Mengundang sayanya itu. Oh. Karena itu sangat membantu roda perekonomian. Keluarga saya. Keluarga saya. Ya iyalah Pak. Begitu, Pasti iya. keluarga Bapak. Karena nanti rencananya anak saya yang baru lulus saya minta daftar ke sini lah. Wis. Pelindo. Ngelawak juga. Enggak Pelindo. Oh, Pelindo. Ini serius dulu nih. Saya ngomong serius kalau mau nitip. Tapi enggak baca. Tolong jangan dimasukkan hati Pak ya. Pak Boy jangan dimasukkan hati, dimasukkan agenda aja. Itu lebih penting malah masuk agenda. biar lebih diingat gitu kan. Oh iya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan banyak materi tapi kesannya kok saya seperti menggurui nggak enak. Nah, kita masih ada sesi kita ngobrol-ngobrol. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau nih, Pak Boy selaku tuan Ya. rumah. Waktu kita sampai jam berapa? Ini mohon maaf waktu saya masih banyak loh. Iya. Jadi aman Pak ya. Aman kalau saya itu aman. Sebenarnya waktu pokoknya sudah diundang di sebuah acara itu saya aman. Tapi sebelum kita lanjutkan kita akan ajak menyaksikan Ya, milestone kita dari berbicara perusahaan sini mengenai bagaimana perjalanan 29 tahun Ya. Pelindo 3. Ini dia milestone Pelindo 3. Sebagai perusahaan BUMN pelabuhan, Pelindo 3 telah mengarungi samudera bisnis selama 29 tahun. Selama itu pula, perseroan telah menorehkan catatan positif dalam perjalanan yang menempuh waktu lebih dari seperempat abad. Berikut beberapa catatan positif yang ditorehkan Pelindo 3. Sejarah Pelindo 3 sebagai perseroan dimulai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991. Akta Notaris Imas Fatimah Nomor 5 Tahun 1992 tertanggal 1 Desember 1992. Tanggal 1 Desember 1992 ditetapkan sebagai hari jadi Pelindo 3. Setiap tahun hari jadi diperingati oleh seluruh keluarga besar perseroan.
Selanjutnya pada tahun 1998, perseroan membuat terobosan di bidang SDM dengan melakukan penerimaan pegawai untuk masyarakat umum secara terbuka. Manajemen perusahaan yang saat itu dipimpin oleh Insinyur Sumardi berhasil menjaring sedikitnya 94 orang putra-putri terbaik yang menyebut diri mereka keluarga Karang Jamuang atau Garang 99. Kini 8 orang dari anggota Garang 99 sukses menjadi direksi BUMN yaitu di Pelindo 1 dan Pelindo 3. Proses rekrutmen pegawai untuk umum secara terbuka terus berlangsung hingga saat ini. Pada tahun 1999, salah satu unit usaha Pelindo 3, PT Terminal Peti Kemas Surabaya, resmi dipinang oleh perusahaan asing yaitu P&O Dover dengan kepemilikan saham 49%. Selain itu, Pelindo 3 juga meresmikan pendirian unit bisnis di bidang kesehatan yaitu Rumah Sakit Prima Satya Husada Citra yang pada akhirnya bertransformasi menjadi PT Pelindo Husada Citra. Berlanjut ke tahun 2002, salah satu usaha Terminal Pelindo 3 bertransformasi menjadi sebuah perusahaan, yakni PT Berlian Jasa Terminal Indonesia atau BJTI. Pada awal berdiri, BJTI melayani kegiatan peti kemas dan curah kering. Di tahun yang sama, gagasan pembangunan Terminal Teluk Lamong mulai direalisasikan dengan penyampaian konsep ke Presiden RI saat itu. Hingga akhirnya di tahun 2005, pembangunan Terminal Teluk Lamong resmi mendapatkan rekomendasi pembangunan oleh Gubernur Jawa Timur saat itu, Imam Utomo. Sejarah bisnis kepelabuhanan pada tahun 2008 mengalami perubahan besar. Pemerintah memisahkan fungsi operator dan fungsi regulator dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang pelayaran. Dengan aturan tersebut, Pelindo 3 akan berperan sebagai operator dan Kementerian Perhubungan sebagai regulator. Setelah melewati masa perseroan hampir 2 dekade, di tahun 2010 Pelindo 3 mencatatkan kinerja positif. Dengan raihan throughput peti kemas mencapai 3 juta TEUs. Di tahun 2011 Pelindo 3 meresmikan pendirian unit usaha yang bergerak dalam bidang jasa alat apung, yakni PT Pelindo Marine Service atau PMS. Setelah sebelumnya berstatus sebagai unit usaha di bawah kantor pusat perseroan. Sukses melewati 2 dekade usia perseroan, Pelindo 3 kembali menorehkan catatan manis operasional dengan mencatat raihan throughput mencapai 4 juta TEUs di tahun 2013. Di tahun yang sama, Pelindo 3 membentuk anak perusahaan PT Terminal Teluk Lamong sebagai terminal operator. Inovasi bisnis dalam bidang sumber daya manusia juga dilakukan oleh Pelindo 3. Tahun 2014, Pelindo 3 mendirikan anak usaha PT Pelindo Daya Sejahtera. Perusahaan baru tersebut bergerak dalam bidang perusahaan penyedia jasa tenaga kerja. Salah satu tujuan pembentukan PT PDS adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga alih daya di lingkungan Pelindo 3 Group. Masih di tahun 2014, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan investasi, perseroan melakukan penerbitan obligasi global senilai 500 juta dolar Amerika. Setelah melewati proses panjang, akhirnya di tahun 2015, Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, meresmikan PT Terminal Teluk Lamong. Milestone perusahaan berlanjut pada tahun 2016. Di tahun inilah Pelindo 3 secara resmi menggunakan sistem SAP sebagai backbone proses bisnis perusahaan. Di tahun ini pula Pelindo 3 memulai penggunaan administrasi melalui sistem digital. Organisasi perusahaan yang dinamis terus bergerak, bertransformasi. Tahun 2017, pengelolaan pelabuhan dari sebelumnya menggunakan sistem koordinasi kantor pusat ke cabang berganti menjadi sistem kantor pusat ke regional. Dengan konsep tersebut, kantor pelabuhan hanya melakukan kegiatan operasional dan melaporkan ke kantor regional. Berlanjut ke tahun 2018, rencana induk Pelabuhan Benoa disahkan oleh pemerintah. Hasilnya pengerukan alur dan kolam Pelabuhan Benoa dapat dilakukan. Sejarah besar ditulis Pelindo 3 di tahun 2019. Di tahun ini, nasionalisasi aset negara dilakukan Pelindo 3 dengan melakukan buyback pada PT TPS. Masih di tahun 2019, inisiasi pembangunan Bali Maritime Tourism Hub atau BMTH dimulai. Dari rencana tersebut, Pelindo 3 berhasil mendapatkan penyertaan modal negara sebesar 1,2 triliun untuk pengerukan alur dan kodam tahap 2 di Pelabuhan Benoa. Di tahun yang sama, tepatnya di bulan Juli, Pelindo 3 melakukan percepatan pembangunan fisik Terminal Multipurpose Pelabuhan Labuan Bajo. Puncaknya, pada tahun 2021,
Pelindo 3 menyatakan mendukung rencana pemerintah untuk menggabungkan Pelindo 1, 2, 3, dan 4 dalam satu perusahaan. Rencananya penggabungan tersebut akan terjadi pada tanggal 1 Oktober 2021 dengan Pelindo 2 sebagai surviving entity yang akan bertransformasi menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo. Luar biasa. Itu adalah milestone perjalanan dari Pelindo 3 dan sekarang sudah mau siap memasuki yang namanya merger ini ya. Ya. Tapi kalau kita lihat memang eranya sudah digital ya. Ya. Perusahaan sebesar Pelindo digital itu hal yang wajar. Kalau saya aja yang pelawak digital. Saya terapkan diundang Pelindo ini digital saya terapkan. Maksudnya? Begitu digitnya cocok, wah saya datang. Pokoknya semua harus digit itu penting. Digit all, digit adalah segalanya. Kurang 01? Wah, belum tentu datang. Tapi memang era digital kita tahu tadi adalah perjalanan ya sampai sekarang dan siap menyongsong namanya era digital karena semua sekarang serba digital. Oh, istri saya aja apa ya? Istri saya itu melek digital. Karena soal IT luar biasa istri saya itu sejak kecil. Mertua saya itu kalau dulu ceritanya istri saya kalau pamit pergi kemanapun pesannya kamu harus IT. Berarti mertua saya itu Hati-hati Pak. oh bukan IT itu. Bukan. Saya kira mertua saya visioner gitu. Zaman dulu beliau semasa hidup beliau belum ada handphone sudah tahu pentingnya IT. Istri saya itu kan sering googling di Yahoo cari informasi. Googling di Google. Googling di Google, googling di Yahoo. Googling di Google Pak. Oh berarti salah istri saya. Kalau googling di Google. Berarti istri saya kalau di Yahoo harusnya Yahing ya. Saya kasih salah istri saya. Ya, Istri saya itu kalau mau googling masuk ke yahoo.com baru ya. diketik google.com. Kelamaan. Loh, itu lebih cepat menghabiskan kuota. Istri saya itu canggih. Istri saya benar-benar kalau masalah IT walaupun saya lulusan elektro kalah canggih sama istri. Masa. Ini hati-hati. Handphone aja nih, mohon maaf Bapak Ibu ya. Handphone ini terutama bapak-bapak seperti saya yang punya pasangan. Handphone ini passwordnya jangan sampai ketahuan istri. Kenapa? Loh Bapak langsung ketawa Pak ya. Karena kalau handphone suami ketahuan istri itu biasanya besoknya pasti akan ada diskusi kecil. Oh. Tapi berkepanjangan. Diskusinya kecil, tapi berkepanjangan, nggak ada habisnya. Apa aja dibahas terus gitu. Makanya masalah handphone tuh saya hati-hati. Masa? Lo iya hati-hati. Coba kamu, saya tanya, kamu handphone di rumah gimana? Kalau Ya sama semua Pak. Kalau saya sih kalau misal handphone nih ya dipegang sama istri saya gitu, udah dipegang-pegang, saya udah deg-degan Pak. itu normal, itu wajar. Cuma kamu beda sama aku. Handphonemu dipegang istrimu deg-degan. Deg-degan. Kalau saya enggak. Jadi kalau saya ngelihat handphonemu dipegang istrimu, saya nyantai, enggak deg-degan. Lah kan istri saya Pak. Lah iya, ngapain saya harus deg-degan? Nggak perlu. Tapi istri saya itu canggih. Makanya saya cari handphone yang paling apa ya? Apa istilahnya? Pakai wajah kita itu apa? Face lock. Ya face lock. Nah, dari pakai Face ID. Jadi hanya bisa dibuka dengan wajah saya. Aman itu. Aman apanya? Istri saya masih bisa kok bobol. Makanya hebat, istri saya itu nggak tahu belajarnya di mana. Handphone saya yang sudah saya kasih Face ID itu masih bisa dibuka. Caranya? Lah saya nggak tahu, selama kalau saya dalam kondisi nggak tidur, itu selalu saya pegang handphone. Berarti kan satu kemungkinan saat saya tidur, mungkin didekatkan ke wajah saya gitu. Padahal saya coba, saya merem gini, nggak bisa loh. Mungkin mata saya dibuka dikit ini. Pokoknya nggak tahu caranya, intinya handphone saya bisa dibuka sama istri. Laki-laki kan nggak mau kalah dong, masa saya balas, handphonenya kan sama, handphone istri dengan handphone saya. Istri tidur Pak, handphonenya saya ambil, saya dekatkan ke wajah istri, nggak kebuka handphone istri saya. Terus kok nggak kebuka? Mungkin kurang deket ya, saya deketin lagi, nggak kebuka lah. Kelewatan kali. Ya kelewatan kebentur wajahnya dong, nggak apa, ini kelewatan loh, malah bangun. Jadi ternyata kuncinya di sini. Kenapa? Istri saya itu kalau tidur nggak pernah pakai make up. Handphonenya sendiri nggak mengenali.
Istri saya itu kalau nggak pakai makeup wajahnya beda banget. Serius. Handphonenya sendiri nggak tahu. Ini siapa? Alisnya belum dipasang, Pak. Beda belum, pokoknya beda. Iya. Makanya supaya nggak terulang, sejak saat itu kalau saya mau tidur, saya pakai make up. Saya kalau mau tidur sekarang menor, Pak. Pakai lipstick, alis, wah gincu. Tapi memang sekarang semuanya memang Hati-hati. mau nggak mau kita serba digital. Bahkan sekarang Zoom, webinar semua sudah umum, grup-grup WhatsApp sudah menjadi ruang-ruang meeting digital di situ, Pak ya. Memang semuanya. Karena repot kondisi virtual gini kan kita mau meeting, ini agak aneh pandemi. Kita meeting itu kan rapat, Meeting tuh rapat. tapi harus jaga jarak. Iya. Rapat tapi harus renggang. Kan Nah, gimana caranya rapat tapi renggang? Terus kapan rapatnya? Kan rumah renggang-renggangan. Jadi makanya rapat pakai atau renggang. rapat tapi harus renggang, jaga jarak. Makanya susah. Bapak Ibu semua, tentunya perjalanan 29 tahun ini ya, sampai sekarang dipimpin oleh Pak Boy. Tapi kita akan tahu ngobrol. Ini pionir dulu, ini pionir. Direktur utama pertama Pelindo 3. Jadi beliau ini menjadi dirut sebenarnya tahun 88 sampai 96. Ya. Jadi dan Pelindo 3 ini lahir pada tahun 92. Ini kita beri kesempatan kepada beliau Pak Frans Roland Masengi untuk berkenan memberikan sepatah dua patah kata. Monggo Pak Masengi. Silakan Pak. Bapak mau di atas apa di sini? Di sini aja Pak, biar masih dikira dirut. Tadi Pak dirut di sini soalnya. Nggak enak. Wah nggak enak kamu itu. Beliau ini pertama. Ya. Oke. Silakan. Maaf saya begini aja ya. Soalnya antara kita saja di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Direktur Utama Pelindo 3, Pak Boy, beserta anggota direksi, Bapak-bapak mantan direktur dan direksi Pelindo 3 yang hadir pada kesempatan ini. Hadirin, Pak Anu juga terima kasih atas hiburannya. Saya enggak tahu tadi, ini mendadak diminta tuh. Kenapa mungkin saya? Karena saya yang paling tua. Malum deh, udah cepat lahir barangkali ya. Ya. Tapi saya kira ini suasana kita pada hari ini. Pertama terima kasih undangannya dari baru sudah lama nak basuh, makanya saya berusaha meskipun kalau di Jakarta belum boleh banyak keluar, orang-orangnya belum boleh, tapi dapat izin dari tenaga kesehatan, saya bisa hadir pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, suasana kita ini sedikit banyak ya. Namanya untuk kaleidoskop ya, dan saya mungkin yang selain tertua, yang terlama mungkin juga di Pelindo ini, 3 ini, di Pelindo 3 ya, karena saya tahu Pak Mardi Pelindo 4, 10 tahun ya Pak ya, saya di sini 8 tahun setengah, tadi 88 sampai 96. Dan sekali lagi menapaki perjalanan Pelindo 3 ya sedikit banyak kita ikuti, dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena kalau sebentar lagi Pelindo 3 itu sudah tidak ada lagi. Nah ini adalah pertama memang sedikit banyak prihatin dan ya apa ya, otomatis ada karena apa itu ya, sedikit banyak mengenai ada apa itu,
ya sedikit namanya apa nih Pak? Kenangan. Itu sedikit kenangan ya, kenangan, memori dan memori yang ada selama Pelindo 3 ini berdiri itu saya kira juga cukup banyak dan baik sukanya maupun juga dukanya. Nah, tapi apa yang saya kemukakan pada kesempatan ini bahwa apa yang kita tinggalkan, kita semua, berapa Pak direksi yang keberapa ini? Pak, ke-11. Nah, dari 11 kita telah melaksanakan membangun pelabuhan 3, mengadakan perubahan, mengadakan perbaikan, penertiban maupun apa saja dalam segi perkembangan dan kemajuan Pelindo 3 sehingga saya melihat juga dalam hal ini bahwa selain aset kita bertambah juga dalam hal ini bukan sedekat laporan tapi sekedar kaleidoskop ya, selain asetnya cukup bertambah, pendapatan apalagi, dan saya dengar wah saya tuh kok malah tanya, apa heran saya masa Pelindo 2 dibawa pendapatan dari Pelindo 3 ini. Ya, tapi ini tapi ini kenyataan ya. Wah, itu satu hal yang makanya kita direksi dari Pelabuhan 3 yang sekarang ada, yang 10 ini, nanti itu tentu berbangga akan hasil usaha dan hasil jerih payahnya di dalam membangun dan mengembangkan Pelindo 3. Dan kalau itu saja bahwa selain pendapatannya banyak hal-hal yang kita telah laksanakan dan bangun, antara lain juga saya melihat pembangunan peti kemas, pembangunan benua itu zaman saya waktu itu memang saya, dan belakangan ini banyak yang juga dilaksanakan oleh direksi-direksi yang lain, dan ini tentu satu kebanggaan. Makanya kalau kita pada hari ini mengadakan sedikit banyak perpisahan, maka ya tentunya ya tapi bukan tidak legowo tapi ya tentu ada kenangan-kenangan yang mungkin kurang enak sebenarnya. Nah, sebab kita dalam hal ini telah menyumbangkan dharma bakti kita di dalam pembangunan Pelabuhan 3. Itu adalah suatu dimulai dari situ. Saya berpendapat bahwa kepercayaan dari atasan yang kita laksanakan itu adalah merupakan pengabdian kita kepada pada pendapatan juga bertambah terus ya. Waduh, dari tahun ke tahun. Waktu saya datang sini pendapatan mana Pak Edi? Kit ya. Pendapatan dan pengeluaran tidak banyak beda. Makin. Tapi sekarang wah, udah triliun nih. Wah, bukan main. Bukan main itu. Ya. Ya, jadi kita juga selain akan meninggalkan ya nanti Pelindo 3 ini tinggal namanya saja, dan bagi kita tentu inilah kenangan kita yang manis, tentu dari kita yang manis yang kita tinggalkan di Pelabuhan 3 ini. Saya berapa menit dikasih? Ya. Bebas Pak. Ya, jadi ya begitulah, saya juga termasuk dan ya namanya kalau waktu saya datang ini sedikit banyak untuk pribadi saya. Tahun 88 saya datang di sini keadaan kurang kondusif karena waktu itu ada obstip. Nah itu barangkali adik-adik yang lain belum mengerti. Waktu itu obstip sehingga kita datang kondisinya kurang kondusif. Jadi waktu itu ya kecurigaan antara bagian lain dan terasa.
Sehingga ya tentu bagi saya waktu itu ya inilah yang paling repot. Kemudian kebetulan juga pada waktu itu kita dapat pinjaman dari ADB, meskipun two step loan, ya. Itu 2 proyek yang cukup, yang salah satu yang terbesar di Jawa Timur sini waktu itu, $20 juta ya Pak Edi, ya, $20 juta. Ini peti kemas yang sekarang di sini, dan saya tahu bahwa itu tidak sampai 10 tahun sudah kembali itu, dan ini ada pengembalian dari Pelabuhan Pelindo sendiri, ya. Kalau tidak salah, kalau saya salah mohon di ini mengenai kaleidoskop kenangan soalnya, ya. Dan ya, kita juga banyak bangun di Pelabuhan Benoa. Tadinya Pelabuhan Benoa kayak pensil aja itu, sekarang direklamasi oleh Pelindo jadi 40 apa 50 hektar sekarang, saya sudah lupa. Saya sudah 20 tahun lebih pensiun ini, dan namun demikian saya masih ya gembira juga bahwa dalam hal ini terutama melihat perkembangan dan pembangunan dari Pelindo 3. Ya kemudian saya kira dengan adanya penggabungan dan peleburan daripada Pelindo ini tentu akan kita harapkan semakin maju, baik kontribusinya untuk negara maupun tentu untuk rakyat dan pegawai karyawan daripada Pelindo yang banyak menyumbang kontribusinya untuk pendapatan negara. Saya kira itu aja yang saya sampaikan, dan saya kira sekali lagi meskipun suasananya melebur dan melebur dan merge itu pelabuhan, sehingga kita mungkin tidak ada tidak ada eksistensinya. Tapi entah ya, saya juga sekarang saya masih sedikit banyak kadang-kadang kalau saya ke PHC ketemu teman-teman ini yang menjadi kadang-kadang teman-teman dari dari Pelindo 3, ya bagaimana, kasihan nih gaji kita ya bagaimana. Ini yang pertama nanti. Ya saya enggak tahu berapa sih gaji. Saya PNS, jadi saya masih lebih, Pak Mardi berapa? PNS atau sudah ya? Ya masih. Tapi kasihan yang saya lihat di ini kok selalu datang, Pak gimana gaji kita. Ini yang kadang-kadang saya agak terenyuh dalam hal ini, ya. Itu nih barangkali. Tapi kita membangun bukan untuk Pelindo saja, tapi membangun untuk kontribusi pada negara dan rakyat Indonesia pada umumnya. Ya saya kira itu hal-hal yang. Tapi sekali lagi banyak kenangan yang manis yang kita telah laksanakan, dan kita ini bahwa halnya problematika perjuangan kita masih jauh dalam hal ini. Jadi sebenarnya saya tidak tahu jelas mengenai rencana penggabungan ini dan merge ini, sebab bagaimana saya belum tahu. Tapi yang penting saya pikir rekan-rekan kita yang sudah mantan ini mengharapkan tentu perkembangan dan kemajuan daripada Pelindo 3 lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Kedua, bahwasanya kontribusinya kepada negara, karena merupakan pelabuhan itu adalah selain pelayanan operasional di pelabuhan, juga dalam hal ini tentunya pendapatan untuk kontribusi kepada pendapatan negara, tentu itu salah satu tujuannya. Nah, inilah yang saya kira kita harapkan saja, dan ya karena kita punya anak cucu, saya untuk sekarang cari ya sedikit anak cucu itu kadang-kadang saya carikan anak ya cucu saya untuk kerjaan masih sulit sekarang.
Tuh sungguh makanya ini yang penting untuk kita. Jadi juga moga-moga waktu-waktu yang akan datang kita lebih maju negara kita dan tentu untuk kemaslahatan daripada bangsa dan negara kita. Sekian, terima kasih ya, terlalu panjang. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Frans, luar biasa atas sambutannya. Terima kasih Pak Frans, di tengah kesibukan beliau membetulkan maskernya ya Pak ya. Nah itulah bedanya Dirut. Iya, tadi melorot-melorot terus Pak ya. Dirut itu kalau Dirut beda dengan yang lain. Kalau orang ke kamu mau ngomong, maskernya melorot. Kalau beliau malah maskernya naik. Diturunin masker naik. Terima Itulah kasih bedanya, Bapak Dirut. Pak Frans. Ya. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Luar Terima biasa kasih. Tadi Pak banyak Frans beliau. sendiri saja tadi masih, masa iya Pelindo 3 labanya lebih tinggi daripada Pelindo 2 ya? Masih nggak yakin. Yakin Pak, karena Yakin. menurut data saya Pelindo 3 lebih sering undang saya daripada Pelindo 2. Nah, Berarti itu labanya data lebih tinggi. yang valid. Dan Pak Frans tadi juga mengungkapkan yang luar biasa. Pak Frans bilang bahwa saya benar-benar ini adalah penuh kenangan ya, janji jiwa, terus apa? Itu kan kamu warung kopi. Kenangan jadi. Luar biasa. Kita Terima akan kasih. langsung aja ya. Kita akan berdialog, ngobrol dengan Pak Boy. Ya. Banyak hal yang ingin kita tahu. Mengenai Mungkin nanti kamu bersama Pak bisa Boy. di floor, mingle bersama Nanti Bapak. kita sharing lah, ada Yes. usul, ada pertanyaan, kita diskusi Ya, Pak Boy. bersama di ruangan ini. Monggo Pak Boy Robiano, kami persilakan ke atas. Yeah. Hari ini Bapak harus mau ya ke atas ya. Yeah. Gimana Pak Boy? Monggo silakan duduk. Duduk. Yeah. Monggo bebas. Bapak tuan rumahnya Pak. Ya, saya kan di sini, saya yang ngundang, tapi saya tuan rumahnya beliau kan repot. Jadi saya yang mengundang beliau ke atas, tapi yang mempersilahkan duduk beliau. Ini saling berbagi. Pak Boy, gimana sehat Pak Boy? Sehat. Ini ketemu setelah sekian lama kita nggak ketemu Pak ya. Terakhir ketemu itu waktu saya ketemu Pak Boy terakhir waktu Pak Boy ketemu saya itu ya. Iya. Iya. Waktu kita sama-sama ketemu. Iya. Pokoknya itulah ya, waktu itu ya. Oke. Saya nggak inget kapan. Nah, kembali lagi nih, kita akan, terutama saya nih, tadi disebutkan Garang tahun 99. Itu pertama kali, atau kalau kita boleh tahu kapan pertama kali Pak Boy masuk ke Pelindo 3? Ya, kita diterima waktu direkrut tahun proses rekrutmennya itu Oktober 98. Kita diangkat 1 Mei 1999. Waktu dirutnya Pak Sumardi. Oh beliau, berarti yang mengangkat, beliau waktu itu jadi dirut di Pelindo 3. Beliau kuat loh, beliau mengangkat 104 orang. 104 orang? Iya, diangkat semua. Pak Sumardi luar biasa. Terima kasih Pak. Beliau ternyata masih saudara Hercules. Kuat Mengangkat 104. Itu tadi disebutkan berapa diantara yang jadi direksi sekarang? Ada 8. Jadi Sekarang yang di Pelindo 3 6 orang itu dari Semuanya? Garang 9. Ada 2 orang di Pelindo 1, ada Pak Pras sama Pak Joko. Hahe, direktur, hahe. Direktur, Sumpah aku kena. Hahe, direktur. Hahe, Dulu voli sering saya smash di kampus. direktur. Serius. Teman lama. Jadi malu saya. Banyak yang jadi di. Tapi Saya juga kaget kok. Nah, tapi kalau saya ngobrol, enaknya apa sih Pak? Bekerja di Pelindo 3 ini, menurut Pak Boy, kok betah bertahan sampai jadi dirut gitu? Loh, Dari awal 99, Iya. kemudian ya 98, 99 diangkat, berapa tahun berarti sekarang? Sekitar 22 tahun bertahan berkarir di Pelindo 3 itu pasti
ada hal yang membuat Pak Boy betah. Enaknya apa nih Pak, bekerja di sini? Yang jelas lebih enak daripada jadi pelawak. Nah kan lebih malu saya. Tambah malu lagi ya kan. Coba kalau kamu dulu daftar. Coba kalau aku jadi dulu berkarir di Pelindung saya bisa jadi Pak Boy. Lo Pak Boy jadi apa? Pak Boy jadi 2. Saya jadi Pak Boy, Pak Boy jadi 2. Kalau jadi pelawak itu kan jobnya jauh-jauh. Pak kan sering cerita kan Cak Lontong. Jobnya jauh-jauh ke Makassar, ke Medan. Sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi. Setelah pandemi juga jauh-jauh kan? Lebih jauh-jauh. Jauh-jauh tanggalnya maksudnya. Iya, betul. jadi susah. Pak Boy tahu aja sih Pak Boy. Jadi sebenarnya Pak Boy ini acara kita ini, acara Pak Boy ini bukan kita yang menghibur undangan. Justru acara inilah yang menghibur kita Pak Boy. Kita kamu itu saya aja. Tapi giliran yang nanti siang dia yang MC nggak ngajak saya. Banten ya. Ini ya cuma ya sedikit melihat itulah kelakuan pelawak. Oke. Tapi jadi ini saya kira apa yang disampaikan Pak Boy itu benar tadi. Job saya semakin ini tanggal 26. Ini saya ada lagi itu Februari 2022. Ini saya kira menjadi apa ya? Ya semacam tanggung jawab moral bagi Pelindo lah ya untuk merapatkan. Cak Lontong harusnya nanya ke beliau, ke Pak Jarwo. Pak Jarwo saya sudah gila. Iya, telat dulu harusnya tahu. Jadi malu dengan Pak Jarwo. Nah, berarti enggak tadi serius Pak, enak ya kalau dibanding pelawak pasti lebih enak lah. Tapi ada mungkin hal spesifik yang enggak, soalnya saya kalau harus jawab ke Cak Lontong ini kan kalau acara teka-teki sulit kan jawabnya enggak boleh betul kan? Iya benar. Nah, berarti ini sekarang jawabnya harus betul atau gimana? Kalau ini harus betul karena kalau Bapak nggak betul nanti kalau saya jawabnya betul jawabannya salah percuma kan? Loh, kalau ini gini Pak, kalau Bapak jawabnya nggak betul, ini nggak betul-betul Bapak. Iya. Pak Boy itu yang sebenarnya kan orangnya nggak betul-betul Bapak. Betul. Kan tadi sempat berbagi kalau tadi sempat saya mendapat ada share sedikit dari Pak Boy juga. Untuk bekerja itu tidak hanya dibutuhkan pinter. Kalau cuma pinter itu pinternya cuma 1 kali. Yang dibutuhkan adalah pinter 2 kali ya kan. Bekerja itu harus pinter-pinter. Pinter-pinter dalam segala hal. Terutama makanya benar Pak ya. Betul, itu petuah yang kita dapatkan ya Pak Butut ya. Waktu kita pertama kali masuk itu yang disampaikan oleh Dr. Gigi Supriyono. Saya masih ingat betul beliau ngasih tips kita bahwa untuk bekerja itu tidak cukup 1 pinter, pinternya harus 2 kali. Harus 2, harus pinter-pinter. Yang ngomong dokter gigi. Dokter gigi. Pinter-pinternya dia aja itu Pak. Enggak, tapi mohon maaf, ini Pelindo 3. Wejangannya dari dokter, kapasitasnya dokter gigi itu waktu itu sebagai apa? Kok bisa diingat sampai sekarang oleh seorang dirut pesen dokter gigi? Iya. Saya juga nggak boleh pulang malam-malam sama dokter gigi saya. Kenapa? Hah? Kenapa? Kok nggak boleh pulang malam-malam sama dokter gigi saya? Loh, orang saya nggak kemana-mana kok. Kok bilang? Nah, suka dukanya deh Pak kalau gitu. Suka dukanya saya kan terus terang belum pernah jadi direktur. Suka dukanya jadi direktur itu apa? Kira-kira? Ya sukanya apa ya? Sukanya jadi direktur, nggak sukanya kalau udah nggak jadi direktur udah. Sukanya itu. Tapi buktinya beliau-beliau sudah nggak jadi dirut masih suka. Suka, ya kan? Sukanya ya terima gaji tiap bulan. Kalau jadi pelawak kan gajinya kan tergantung tadi jauh-jauh. Iya benar Pak. Sukanya itu. Artinya memang tiap bulan itu nggak rutin. Iya, kalau jadi direktur rutin. Bisa nggak ini acara rutin tiap bulan gitu biar saya Bapak pingin. Iya. Biar saya bisa rutin juga gitu. Nah, tapi nih ini pertanyaan yang agak teknis ya. Ini pertanyaan yang mohon maaf saya akan ngetes beliau. Iya. Yang saya sendiri juga nggak tahu jawabannya. Iya. Bisa nggak Pak Boy misalnya menyebutkan anak dan cucu
Pelindo 3 Ya. perusahaan. Jumlahnya. Terserah Pak. Karena dia kan juga nggak tahu jumlahnya Pak. Ya. Nama Ya kalau bisa ya Pak. namanya, misalnya namanya apa, tanggal lahir, kapan Pak. berdirinya. Nah, Iya. Bisa? bergerak di bidang apa? Nah. Boleh. Sebenarnya gampang. Jumlah anak dan cucu, tolong Cak Lontong buka website Pelindo, di situ ada. Nah, kita disuruh pinter-pinter nyari. Ini dapat. Itu dia kita Pak Cak Lontong harus 2 kali pinter, enggak bisa 1 kali pinter. Berarti saya harus googling di Yahoo tadi. Iya betul. Tapi saya nggak bisa membantah ya kan? Oh yang jawab beliau. Tapi serius Pak, ada berapa perusahaan? Anak perusahaan cucu. Anak usaha ada 5. Anaknya. Anak usaha ada 5, sebenarnya sebelumnya ada 6 kan. 1 rumah sakit PAC telah dipinang oleh Pertamedika. Sekarang tinggal 5. Oh yang udah mentas dipinang. Ya, kita disisakan saham sekitar 30%. Yang kalau cucu sih banyak, cucu dan afiliasi banyak. Total itu sekitar ada total plus anak sekitar 23. Mantu Pak, mantu. Cucu 23. Mantu kamu ini silsilah keluarga. Maksudnya di perusahaan, anak perusahaan, cucu perusahaan. Tapi nggak apa Pak, misalnya pimpinannya siapa aja apa enggak? Oh kalau sekarang? Iya. Apa? Apa? Wah cocok jadi dirut. Kenapa? Apa? Yang dulu nggak apa? Kalau yang sekarang siapa Pak? Sekarang apa? Misalnya Cak Lontong nanya siapa? Dirutnya Nah, siapa? itu saya yang nggak hafal. Nah, Cak Lontong sendiri nggak apa nanya. Orang makanya saya ini tadi saya tanya, saya ngetes, yang saya sendiri nggak tahu jawabannya. Jadi sebenarnya jawaban Bapak apa aja ya saya anggap benar. Benar. BJTI Pak, BJTI. BJTI bukan tetangganya Pak Akbar ya, Pak Arif Prabowo. Oh, BJTI enggak, kita itu nyatet aja Pak. Kan paling enggak kalau nggak diundang Pelindo ya diundang BJTI kan bisa. Oh, ya. Jadi kita catet Pak. Oh, berarti itu kamu selain murah, tetanggamu juga banyak yang di Pelindo. Pantesan sering diundang Pak Akbar. Karena begini Cak Lontong, kalau Pelindo tadi kan rasionya jelas. Nah, Ngundang Cak Lontong. Betul. Kalau BJTI anak ngundang adiknya Cak Lontong. oh iya, berarti harus Paham, Pak. harus ditingkatkan. Efisien dan efektif. Ya, benar-benar. Hati-hati pesaing Cak Lontong ini. Ya, ya. Bahan lawakannya sama, harganya lebih murah. Iya, iya. Yang lucu banyak, Iya. yang murah jarang. Memang, ya. Ini kita bermaksud menginterview Bapak, malah Bapak yang ngerjain kita Pak. Iya. Ya tuan rumah kita mau gimana? Nah, berkaitan dengan merger nih sekarang. Ya, merger. Ini kan tadi saya lihat Pelindo 1, Pelindo 2, 3 dan 4 akan merger menjadi Pelindo 5. Ya. Iya, Bapak iya aja. Itu akan mergernya seperti apa Pak? Nanti gambarannya supaya saya tahu nanti kalau diundang tuh biar tahu gitu. Ini saya jawab serius dulu ya. Ya sih harus Pak. Karena di depan Loh, jadi dari bapak-bapak. tadi Bapak nggak serius. Saya tuh serius dari tadi loh. Pak Boy nggak serius. Jadi manfaat integrasi banyak Cak Lontong. Yang jelas kita ada kesempatan untuk go global. Kemudian ada networking yang pasti karena Pelindo 1, 2, 3, 4 kita sudah jadi satu. Kemudian kita bisa juga menyamakan standar operasi. Dan yang paling penting sebenarnya kita juga bisa membagi atau sama-sama kita naik kelas dengan Pelindo 1 dan Pelindo 4. Kita sama-sama menaikkan grade, kira-kira begitu. Yang go global tadi kalau bergabung yang saya dapat informasinya itu menjadi apa istilahnya pelabuhan yang Iya, terbesar perusahaan ke-8. dengan kontainer throughput ke-8 terbesar. Itu apanya itu Pak? Kalau saya boleh tahu. Kontainer throughput. Ah ya itu apa? Saya nggak jelas. Saya nggak tahu. Bapak kayaknya menjelaskan pasti. Kalau beliau tahu, kalau saya tetap nggak tahu. Salahmu nggak masuk sini. Loh, Cak Lontong harus nggak tahu biar lucu. Kalau tahu nanti nggak lucu. Wah, berarti saya sudah berkurang. Saya terlalu banyak tahu. Lucu saya sudah berkurang. Oke. Oh jadi itu. Kalau bergabung ini menjadi masuk ke 10 besar dunia ya. Ya, Luar biasa. Nah, tadi disebutkan standarisasi itu ya.
Yang itu salah satu hal yang penting. Jadi enak nih kalau sudah bergabung standarisasinya jelas. Merger Jadi dan- saya diundang di regional mana standarnya berarti udah jelas gitu ya. Jadi nggak perlu tanya lagi mereka. Dan kita sudah juga mempersiapkan Pak ya, dengan merger ini kita sudah bikin Mars kan, Mars untuk Ya, kita akan bersama-sama untuk menyanyikan. Saya ada sedikit, jadi kemarin nih kita sebelum sedikit cerita, tapi ini hanya joke aja ya. Ya. Waktu kita sebelum bikin acara ini, saya nanya ke teman-teman sekper, tolong bikin acara ini, kita undang mantan-mantan direksi, kita pengen berbagi keberhasilan. Terus mereka pada nanya, Pak, tolong mantan-mantan masing-masing di RUT itu ada legasinya masing-masing. Pak Mas Engi legasinya apa, Pak Sumardi apa. Begitu nyampe ke saya, nanya mereka, terus Bapak legasinya apa? Bapak mubarin Pelindo 3 berarti kan? Wah, enggak lah. Legasi kita sama-sama sekarang BOD sekarang adalah menuju satu Pelindo. Menuju satu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat tadi di ruangan sebelah itu, sebenarnya itu udah ada tanda alam. Karena tadi terpampang foto-foto beliau, mantan Direktur Utama Pelindo 3. Iya. Di dinding gitu, dan saya lihat sudah nggak ada space lagi untuk masang foto Pak Boy. Jadi itu pertanda bahwa direktur utama itu berhenti di situ. Udah penuh Pak. Ya. Bisa kalau fotonya dikecilin masih bisa itu. Tapi udah kan nggak penuh, Pak. kelihatan. Nah, itu namanya tanda alam. Itu kalau tidak percaya nanti Bapak bisa langsung cek di ruangan sebelah. Berarti nanti setelah melebur menjadi satu Pelindo, nah Pelindo 3 ini posisinya seperti apa? Loh, Pelindo 3 sudah nggak ada. Iya, terus Pelindo disebutnya 3 apa? sudah melebur, jadi pemerintah, kita sambil menunggu peraturan pemerintah untuk penghapusan Pelindo 1, 3 dan 4. Melebur ke Pelindo 2. Pelindo 2 nanti ganti nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero. Hanya menjadi satu itu. Ya, untuk sementara masa transisi disiapkan CEO-CEO regional mewakili X wilayah Pelindo 1, Pelindo 2, Pelindo 3, Pelindo 4. Itu pun sementara. Sementara nanti mungkin setahun baru akan ada pengembangan menjadi 9 sampai 12 regional. 9 sampai 12 Ya, regional. tergantung nanti kapasitas yang kita hitung nanti. Kira-kira berapa yang cocok jadi 9 regional atau 10 atau 11, tergantung evaluasi. Kalau diundang regional, tarifnya harus tarif regional. Oh, tapi kan standarisasi Pak tadi sudah diterapkan. Kan standarisasi berarti harus sama. Nggak perlu tanya lagi, udah tahu, oh ngundang calon dong sekian gitu. Standarnya. Kan itu sebenarnya tujuannya dipakai kan untuk wah, ini salah satu Standarisasi. Oh, Ya, tenang, benar. saya udah Tapi tenang. tetap efisien. Wah, kamu lagi Pak. Yang untung tetap Akbar. Oke. Tapi target terdekat aja Pak, dengan merger ini apa yang ingin dicapai? Ya, Boleh tadi tahu nggak saya? Yang terdekat? Yang terdekat sebenarnya efisiensi kos logistik. Itu. Ya. Paham nggak kita itu efisiensi? Yang penting beliau-beliau paham, saya nggak paham nggak masalah. Semakin saya nggak paham, Tapi tetap kalau rasio profitnya bagus tetap Cak Lontong diundang. Nah, kalau ini saya paham. Saya tuh nggak perlu paham semua, pas yang titik-titik tertentu Iya, aja saya orang paham. tidak perlu paham semua ya. Semakin saya kurang paham, berarti peluang saya diundang kan semakin tinggi, karena masih kurang kan. Iya. Nah, sekarang berkaitan dengan beliau-beliau. Dulu tadi, Pak Boy menyampaikan dulu siapa yang mengangkat Pak Sumardi, Pak Sumardi yang mengangkat, berarti yang apa istilah macam direktur utama beliau dulu, direktur utama saat kita diangkat beliau. Pak beliau. Insinyur Kalau Sumardi. yang apa istilahnya menginterview atau Kita waktu itu diinterview ada Pak Jarwo, direktur teknik, kemudian Pak Ferdinand Nainggolan, direktur usaha, Pak Bambang Darwoto, direktur keuangan, kemudian ada almarhum Pak Mulyadi Mahyar, direktur personalia dan umum. oh, jadi itu semua direktur yang menginterview. Iya, betul. Waduh, untung saya nggak daftar. Direktur semua. Direktur. Nah, Waktu itu dari 200 orang, heeh.
jadi 104 di wawancara beliau. Dan 104-nya yang diterima. Betul. Dan itulah untuk pertama kali penerimaan secara terbuka ya waktu itu Pak ya? Betul. Nah, tepuk tangan. Luar biasa. Bisa ke Pak Jarwo sebentar kamu. Minta Siap. Tanya ke beliau. Mau ngelamar Dulu apa jadi- yang ditanyakan? Ngelamar jadi CEO regional. Yang ditanyakan, masih ingat nggak beliau yang apa hal yang ada dari Pak Boy? Ada mic Mas, nyun sewu, permisi. Ya, Pak, ngomong nyun sewu Pak Jarwo. Waktu itu ada nggak satu pertanyaan yang masih diingat disampaikan ditujukan untuk Pak Boy, Pak? Direktur teknik. Pak Jarwo waktu itu direktur teknik Bapaknya. Betul calon Tom. Apa yang diingat tentang Pak Boy ini Pak? Wah nggak inget saya udah pensiun 4 tahun jadi nggak inget. Jawabannya jadi lucu jawabannya. Harusnya, berarti saya harusnya tanyanya 4 tahun yang lalu Pak ya? Iya. Kalau inget jadi nggak lucu nanti. Oh iya, kapok. Kalah saingan saya ini. Tapi Sosoknya kan masih ingat waktu itu. Oh, ini yang saya wawancara dulu gitu. Dulu kelihatannya bandel, kelihatannya. Oh, apanya? dulu bandel, sekarang Bandel? nakal. Udah sekarang nakal. Ya sama. Ayo. Dulu bandel Pak. Maksudnya bandelnya gimana? Karena katanya, mohon maaf nih, pernah di apa namanya itu? Nggak boleh kemana-mana itu apa Pak namanya? Di ground floor. Di grounded ya. Di grounded. Ground floor. Ground floor lantai dasar. Nakal memang. Memang Ya, yang sering jalan terus. Saya bilang kok jalan-jalan terus sudah nggak usah pergi-pergi aja gitu. sering jalan terus. Iya jalan terus. Lah itu pertanyaannya, jalan kemana sampean itu? Kok sering jalan terus? Iya. Sebenarnya jalan kemana gitu Bapak? Nah, ya kan saya pengen tahu. Kalau sampai jalan kemana-mana sampai tuh. Yang jelas jalan ke Cak Lontong. Tapi Ya. yang jelas Cak, yang jelas. Nggih. Kalau kita masuk Tanjung Perak, itu ada gedung terminal yang besar dan bagus. Ya. Ya. Itu yang bikin dia penanggung jawabnya. Tahun berapa itu Pak? Nah ini aku udah bilang tadi udah pensiun dan nggak ngerti. 2012. Lupa. 2012. 2012. 12. Saya yang masih ingat sama beliau itu, beliau waktu saya masih staf, Ya. beliau kan direktur teknik. Pokoknya kalau beliau sudah style musik kenceng, Aljero pintu dibuka, wah. Direktur teknik saya lagi happy. Itu indikasinya. Kalau saya indikasinya bukan gitu. Apa? Kalau di ruang direktur teknik nyetel musik keras Aljero, pintu dibuka, berarti direktur teknik lagi ning jero. Karena yang diputar Aljero. Aljero, berarti lagi nang jero. Lagi ya. yang jero. Kalau nggak ning jero pintunya ditutup, mau beliau pas keluar ya kan. Terus siapa lagi yang punya? Bapak punya kenangan khusus. Ya kalau direktur selama bekerja di Pelindo 3, direktur yang menurut Bapak paling Yang pernah mutasi Bapak paling jauh siapa Pak? Ngomong Pak? aja Pak. Ngomong Bapak direktur loh. Pernah nggak Pak? Ditugaskan yang paling jauh waktu Siapa yang pernah? Enggak, bagi saya mutasi kemana aja saya terima. ini. Karena mutasi itu kan mudah-mudahan. Dimana, bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Nah ini, Iya. ini saya prinsip ini saya. Karena di atas langit masih apa? Di atas langit masih ada. Langit. Ya. Ini bahaya. Di atas langit masih ada. Langit. Sok tahu Pak. Kenapa? Di atas langit masih ada. Masih. Gitu dong. Biar kita tenang. Kalau Ya, di Mas. atas langit masih ada, udah nggak ada. Dekat. Di atas langit masih ada, masih jawabannya. Biar kita tenang. Tahu Pak. Paling jauh di mana sih Pak waktu itu Pak? Ke mana? Kalimantan itu sih. Waktu itu Pak Orias gak hadir beliau. Saya ditugaskan jadi general manager di Tenau, Kupang. Tenau, Kupang. Kupang. Darjo, Kupang. NTT. Bukan. Kalau Kupang Sudah Lontong. pernah dapat job di NTT? NTT, saya Kupang pernah. Oh. NTT yang belum ya? NTT belum. Teriak sama aja. Pelawak kok di komen.
Oke. Tadi yang pernah, lah kalau menurut Bapak yang, mohon maaf nih, yang paling galak siapa Pak? Dirut. Paling galak Pak Jarwo, Pak. Direktur. Paling galak. Langsung to the point ya. Padahal kalau saya ketemu beliau senang bercanda loh. Masa Serius. sama beliau? Saya bercanda tapi dibentak sama beliau. Tapi kan saya udah kenal lama memang sama Pak. Masa Loh, saya sama Pak Jarwo kenal lama. Tadi aja ketemu Pak Jarwo. Terus Pak Jarwo lama gitu ngenali saya. Siapa kamu? Itu kenal lama namanya. biarnya kenal lama Pak Jarwo, calon tong. Nah ini namanya kenal cepet. Kalau tadi lama gitu sampai beliau masuk ruangan masih belum tahu saya siapa. Ada pertanyaan lagi kamu? Iya ini Pak, ya, atasan atau direktur yang memberi pekerjaan paling banyak bahkan sampai lembur-lembur tuh waktu zaman siapa Pak? Jadi kalau mengalami terkait lembur-lembur itu ya ketika saya jadi asisten senior manager. Jadi apa? Di teknik Pak Husen Latif. Zaman Husen Pak Halim. Husen. Oh siap. Pak, sering ngasih lembur Pak ya? Seharusnya kalau ngasih lembur itu sebenarnya kayak saya lebih cocok ngasih lembur. Kenapa? Loh, saya itu kan bagaimana sih kamu tahu sendiri, ini bukan pamer Pak ya. Nanti kalau sama istri itu ini lihat nih. Mohon maaf ini Pak Boy, bukan pamer nih. Ini yang di wallpaper nih istri saya Pak, ini fotonya Pak. Mohon maaf. Ini saya jadikan wallpaper istri. Biar Jadi kalau saya kerja ada masalah lihat foto istri. Masalah jadi ringan. Karena ini yang paling berat masalah ini. Kalau saya kerja ketemu masalah gitu buka handphone, wallpaper lihat wajah istri. Enteng masih berat. Jadi berarti waktu itu Pak Husen tahu kalau Bapak lagi bermasalah sama istri ya Pak? Bukan gitu maksudnya. Maksudnya kalau cari karyawan itu yang kayak saya gini, jadi betah lembur. Jadi kalau lembur, puyeng mau pulang, buka wallpaper lihat wajah istri, mending lembur. Lah, gitu loh. Jadi kerjanya itu lebih semangat. Ini kalau ngobrol terus nggak ada habisnya nih Pak. Bisa ada acara lagi nggak Pak bulan depan? Melanjutkan obrolan. Kalau ini Pak, mohon maaf, direksi yang paling suka ngajak makan dan traktir makan Pak. Ini kalau makan mesti inget terus. Iya, zaman waktu itu Pak paling suka ngajak makan, traktir makan. Ada nggak Pak Boy? Nggak ada. Nggak ada Pak. Jam jujur. Loh iya dong. Berarti Bapak menganggap Kalau direktur yang sering pelit. ngajak makan Pak Husen. Oh Pak Husen. Dia Karena- punya warung sate di Langganannya di Prigen. Jauh banget Pak. Iya. Jadi diajak makan, tapi pulang harus bayar. Loh. Diajak makan, Coba kamu ke Pak Husen coba tanya. bilang apa? Hah? Terus? Ke Pak Husen bilang, selamat siang Pak. Gitu. Selamat Udah, siang. kamu balik sini lagi. Selamat siang Pak. Loh ditanya tadi, bener nggak beliau? Bener Pak. Diajak ke sate itu loh. Sate langganannya. Kalau sekarang sih kalau dulu waktu masih muda sering ngajak ke sate langganannya Pak ya. Sekarang udah agak usia muda, sekarang sering ngajak ke alternatif langganannya ya Pak ya. Kamu itu nggak enak kamu. Beda Bar, beda. Beliau ini walaupun secara usia sangat senior, bedanya Dirut dengan yang bukan itu seperti itu. Walaupun Dirut ini walaupun sudah senior, sudah purna, tapi masih kelihatan Dirut. Oh iya. Coba, Pak Mas Sengi, Bapak masih kelihatan Pak Boy kan? Loh, masih kelihatan Dirut. Tuh loh, walaupun mantan Dirut. Masih kelihatan Dirut, masih kelihatan pelawak masih ya. Iya. Luar biasa. Sate paling banyak. Lah kalau Pak Boy sendiri sekarang selama jadi Dirut sering traktir makan anak buah nggak? Sokun. Itu dia waktunya yang nggak sempat. Ini jawaban yang sangat. Berarti fokus pada pekerjaan. Sampai nggak inget makan. Sampai bukan nggak inget makan, nggak sempet traktir. Oh iya. Tuh.
Padahal ini udah pada ngarep nih, wah ini jawaban kalau iya nanti suatu waktu tinggal ngingetin. Kan ada kepala kakap enak Pak di sini Pak, deket. Ya, So kontrol. Mondro Iya. ada. Boleh Pak, nanti saya ada waktu masih Kak. Nah, sekarang ini mungkin ini closing statement karena waktu Pak ya. Mohon closing statement dari Pak Boy berkaitan dengan acara siang hari ini yang tadi memang ini acara memang didedikasikan untuk beliau-beliau yang diundang pendahulu-pendahulu di RUT di Pelindo 3 ini karena sebentar lagi Pelindo 3 memang akan berganti. Nah, mungkin akan yang ini closing statement yang ingin disampaikan. Monggo Pak Boy. Ya, baik, jadi acara ini memang kami berenam bermaksud mengundang bapak-bapak yang tadi alhamdulillah sudah banyak yang hadir, dan seperti tadi saya sampaikan bahwa acara ini kami ingin berbagi kebahagiaan, berbagi keberhasilan, dan sekaligus mengucapkan banyak terima kasih bapak-bapak yang hadir di sini sudah menanamkan fondasi yang bagus kepada Pelindo 3 sehingga fondasi-fondasi tadi itu bisa memberikan hasil yang terbaik hingga saat ini. Walaupun nanti Pelindo 3 setelah tanggal 1 Oktober sudah tidak ada, tapi tetap nama Pelindo 3 tetap bisa dikenang dalam sejarah perkembangan pelabuhan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Boy dan tepuk tangan buat bapak-bapak yang luar biasa. Aduh, kalau dilihat dari perjalanannya Pak Boy tadi ditanya-tanyain sebentar Pak, berkenan Pak sebelumnya ditanya-tanyain sama Cak Lontong sama Mas Akbar? Ya, nggak Berkenan nggak sebenarnya? Berkenan nggak tadi ditanya-tanyain begitu? Berkenan. Deg-degan loh kamu itu. Ya, pertanyaan dia tuh simpel tapi jawabannya bikin deg-degan gitu. Oke, tapi yang pasti Kalau saya nggak ada urusan, kenapa? Wah, kamu emang nggak punya akhlak. Wah, iya. kan saya yang ngajak kamu. Iya. Oke, kalau gitu gimana kalau Pak Boy tetap ada di sini ya Pak ya? Karena tugasnya Pak Boy masih belum berakhir Pak. Kita mau mendokumentasikan momen berbahagia ini. Untuk itu langsung aja deh kita akan mengundang segenap seluruh direktur utama untuk bisa dapat bergabung bersama kami, bersama Pak Boy juga. Kita foto session ya. Kita siapin nih space-nya mengikuti arahan dari teman-teman panitia agar supaya mendapatkan hasil gambar yang terbaik. Oke.
Bapak boleh ikuti arahan teman-teman panitia, fotografer, videografer. Satu orang lagi boleh ditambah di sisi sebelah kanan. Baik, terima kasih. Letakkan kedua tangan di depan Anda. Letakkan kedua tangan Anda di depan Anda. Bagus. Satu. Berikan senyum yang terbaik ke arah kamera. 1, 2, 3. Selanjutnya kita kepalkan tangan kita lagi ya. 1, 2, 3. Berikutnya logo tangan kita Pelindo 3. 1, 2, Pelindo 3. Sebentar ya Bapak-bapak, saya akan undang gestar saya, teman-teman saya. Silakan Cak Lantang, Mas Akbar, ikut bergabung yuk. Di samping-samping sebelah sini, kanan dan kiri. Monggo. Nah, sama ngawangnya sendiri. Kedukuran. Oke, lihat ke arah kamera. 1, 2, 3. Boleh kan berikan senyum terbaik ke Anda? Baik, kita kepalkan tangan kita lagi ke udara. 1, 2, 3. Pelindo 3 ya. 1, 2, Pelindo 3. Terima kasih banyak Bapak, kerjasamanya cukup bagus. Padahal saya bukan koreografer, tapi semuanya nurut-nurut ya. Alhamdulillah. Baik. Buka masker sekali, baik. Gak afdol kalau nggak buka masker. Mohon berkenan ya Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak mengurangi kepatuhan kita akan protokol kesehatan yang berlaku. Boleh buka masker sebentar aja. Oke. Ya. Silakan ke arah kamera. Berikan senyum terbaik Anda sampai gigi kelihatan ya. 1, 2, 3. Pelindo 3. 1, 2, 3. Aduh, luar biasa. Senang sekali Bapak dan juga semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Akhirnya kita tiba di penghujung acara Bapak-bapak. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang telah berkenan meluangkan waktu. Semoga kita dapat berjumpa kembali dalam momentum yang jauh lebih membahagiakan, jauh lebih indah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Semoga kita akan ketemu lagi. Sehat-sehat dan bahagia selalu Bapak. Salam hangat dari kami untuk keluarga Anda terkasih, tercinta yang ada di rumah. Akhirnya saya Uswah Salim pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon berkenan untuk bisa menikmati hidangan santap siang yang telah kami sediakan di area foyer atau tepat berada di depan ruangan ini. Silakan. Boleh kasih aplaus dulu buat teman-teman kita dari Plug and Play. Sekali lagi sambil menikmati hidangan santap siang, sambil juga ditemani teman-teman dari Plug and Play, silakan. You to myself, I didn't want you around. Those pretty face always make you stand out in the crowd. Someone pick you from the bunch, one place was starting to. Now it's too much too late for me to take a second look. Ooh, baby, give me one more chance. You know I love you, won't you please let me back to your heart? Ooh, darling, I was right to let you go. But now since I see you
superstar. Let me show you, girl, that I'm over from the ride. I can sit you on connected from the stand around. Falling the girl, I get away from all around. Let me tell you now, ooh, baby, give me one chance. So won't you please let me back in your heart? Ooh, tell me I was mine to let you go. But now since I see you in charge, yes I do now. Baik, kami informasikan untuk bapak-bapak tamu undangan yang merasa belum mendapatkan souvenir, bisa diambil di meja sudut paling kanan ruangan ini. Sekali lagi, untuk bapak-bapak yang merasa belum mengambil souvenir dan belum mendapatkan tas souvenir, kami persilakan untuk menuju ke meja yang ada tepat di sebelah kanan luar ruangan ini. Terima kasih. It's you that I love you, baby, baby, baby. Forgive what happened back. Ooh, baby, give me one more chance. Won't you please let me back to your heart? Ooh, honey, I was fine to let you go. But now since I see you inside, yes I do now. Ooh, baby. Yes, I do now. Ooh, baby. Someone who needs me, someone I've needed so long. For once I'm not afraid, I can go where life leads me. Somehow I know I'll be strong. For once I can trust, but my heart's interesting long before I knew someone more like you. In my life, I won't let sorrow hurt me, no, not like it hurt me before. For once I have something, I know it won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can take it. As long as I know I have love, I can make it. For once in my life, I'm gonna say who needs the it hurt